Sebelum ke materi, acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanahku pada aku berdiri Indonesia satu bangsa Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang suci, Indonesia. Hadirin, silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Kedunguru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kepada beliau, Bapak Aris Sumiarto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Prof. IG saking Unsud, kemudian Bapak Arif, Bapak Woko, Abdul Muklis, dan Bapak Andi dari Dispermades, kemudian dari Kedunguru ini, tak lupa kepada rekan-rekan perangkat desa yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak RT, Bapak RW, dan tokoh masyarakat Desa Kedunguru yang saya cintai dan saya banggakan juga. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan detik ini masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan telekonferensi dengan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini walaupun dengan lewat media sosial mudah-mudahan akan menjadikan tali silaturahim dan mendapat sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan hasil yang baik gitu karena ini suasana lagi pandemik ini untuk corona dan mudah-mudahan corona secepatnya bisa
berlalu, ngoten nggih. Nah, sebelumnya Bapak-bapak dari semua nggih, dari semua narasumber, kemudian dari Dispermades, semuanya aja. Sebelum ke acara inti, perlu saya sampaikan untuk profil desa nggih, profil desa Kedunguru. Desa Kedunguru adalah wilayah Kabupaten Kebumen paling ujung, Pak, nggih, paling barat. Sebelah utaranya Kedunguru adalah sudah wilayah Banyumas. Kemudian barat sudah masuk wilayah Cilacap, sehingga ini perbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kemudian Kedunguru ini termasuk das ijo, nggih, dialiri 5 sungai. Yang utama adalah Sungai Ijo, kemudian Sungai Gumelar, ketiga adalah Sungai Kowar, 4 Kalimas, yang kelima adalah Sungai Sagon. Nah, luas wilayah Desa Kedunguru adalah 156 hektar, terdiri dari 90 hektar itu wilayah kesawahan, pertanian, kemudian 66 adalah daratan dan pemukiman. Nah, di sini mayoritas adalah petani. Jumlah KK untuk Desa Kedunguru 433 KK, kemudian 2 Kadus, 2 RW, 9 RT. Nah, untuk wilayah Kedunguru ini masuk irigasi teknis yang sumbernya adalah dari Bendung Serayu, yang melalui adalah saluran induk Sumbyung, yang kemudian dialiri ke Sungai Gumelar. Itu Bapak-bapak dan yang untuk ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian wilayah 90 hektar sawah ini, yang 50 adalah sebelah utaranya Sungai Ijo. Nah, yang 40 hektar ini sebelah selatan Sungai Ijo. Nah, untuk mengairi yang 40 hektar sawah yang di sebelah selatannya Sungai Ijo, kita pakai konstruksi talang. Ketika dimanfaatkan, talangnya diturunkan, kemudian ketika nggak kepakai dinaikkan, karena untuk menghindari ketika terjadi gelontornya Sungai Ijo, karena kalau Sungai Ijo sudah di hujan deras, air sampai debitnya selalu tinggi gitu, nggih. Nah, kemudian dengan adanya embung ini, Bapak-bapak, embung ini yang kemarin ini adalah bantuan dari APBN Pusat melalui Balai Besar Wilayah Serayu 4 tahun anggaran 2017 sampai 2019 multi-yes, Bapak Kedunguru mendapatkan bantuan embung, yang luasnya sekitar 500 meter, setengah hektar. Nah, harapan dari Desa Kedunguru ini tentunya dengan adanya embung ini, Pak, embung ini yang pertama fungsinya adalah untuk pertanian, dan kemudian yang kedua adalah wisata seperti itu, Jadi mudah-mudahan ini ke depan dengan adanya dari Unsud untuk memberikan support, dan bantuan tentang teknologi tepat guna, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat dengan adanya ini, Nah, ketika ini terlaksana mungkin adanya talang sudah tidak dimanfaatkan, tapi tetap untuk cadangan, Pak. Kalau musim kemarau kadang airnya payo itu, jadi tetap kita memanfaatkan saluran irigasi teknis yang bersumber dari Sungai Gumelar. Nah, Bapak-bapak, narasumber untuk Desa Kedunguru, mohon dukungannya untuk bisa terlaksananya pembangunan teknologi tepat guna yang rencana untuk kincir angin, tenaga angin. Nah, untuk saat ini kendalanya adalah karena situasi corona ini, sehingga untuk pendanaan kemarin ada berita untuk pendanaan lomba desa
ini di pending ya Pak Andi ya. Mudah-mudahan ini nanti ada bantuan lain dari mungkin dari Unsud atau gimana ya. Jadi mohon masukan dari beberapa narasumber, dari saya mungkin seperti dulu nanti bisa berlanjut lagi ya. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan bismillah saya resmi dibuka, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Terima kasih kepada Bapak Kades yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Bawono Andi Widodo dari Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Kepada Bapak Andi, waktu dan tempat saya persilahkan. Andi, halo. Pak Andi. Oke, mohon maaf, ini suara di saya kok nggak keluar ya. Mohon bisa dengar suara saya betul. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Siap. Ya, silakan Pak Andi. Bisa kedengeran ya? Iya, jelas Pak. Oke. Bisa nggak bisa dengar suara. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Rofi dari Unsud ya. Kemudian ada Pak Arif, Pak Purwoko, Pak Abdul Mukhlis, kemudian tadi ada Pak Alvin dari Petro. Kemudian tadi ada bapak-bapak dari Asosiasi Energi Angin ya. Ada Pak Endang tadi. Kemudian rekan-rekan dari Dewan Energi Mahasiswa. Dan yang saya hormati juga Pak Adri Sumiarto selaku Kepala Desa Kedunguru serta rekan-rekan perangkat desa. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari unsur BPD, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan seluruh yang hadir di lembaga desa Kedunguru yang tidak bisa satu yang saya hormati. Dan yang saya hormati rekan-rekan penyelenggara acara ini serta teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka melalui daring secara ini. Yang pertama mungkin yang kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini dari Kedunguru atas terselenggaranya acara seperti ini. Barangkali ini knowledge sharing seperti ini menjadi yang pertama yang diselenggarakan oleh desa di Kabupaten Kebumen ini, yang membuka sharing berkaitan dengan pengetahuan terutama tentang energi. Nanti ada energi angin mungkin bisa lebih luas lagi ya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Rofi dan teman-teman. Selanjutnya mungkin di kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Ada yang pertama nanti ada, kemudian yang kedua mungkin ada kabar kurang gembira begitu. Ini juga harus saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kabar gembiranya, sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini,
tentang energi terbarukan untuk pengembangan wilayah pedesaan. Ini sudah sejalan ya dengan undang-undang desa kita yang baru, undang-undang 11, di mana pemanfaatan teknologi tidak hanya teknologi tepat guna ya, di luar itu juga bisa ini mendapatkan prioritas yang diawali dari perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kemudian dari sisi energi sendiri, ini di dalam Permen Desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permen Desa 11 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, bahwa pemenuhan kebutuhan energi ini merupakan sarpras dasar diprioritaskan dalam kegiatan pelayanan sosial dasar. Jadi meskipun kita sudah ada pandemi ini dan sudah ada perubahan tentang prioritas penggunaan dana desa, tapi akan masih menjadi prioritas. Demikian pula dengan sarpras yang berhubungan dengan usaha pertanian, juga masih menjadi prioritas. Dan pula ketika Desa Kedunguru ini di tahun 2019 mengikuti lomba desa, judulnya Lomba Desa Berinovasi, dengan usulan kegiatan pembangunan untuk kincir angin ya, sebagai pompa untuk mengairi lahan. Dan tim penilai dari kategori pertanian, jadi Lomba Desa Berinovasi ini ada 4 kategori, salah satunya kategori pertanian. Desa Kedunguru ini mengambil kategori pertanian, tim penilai dinas pertanian berbeda dan juga di pendamping desa. Setelah melewati proses, akhirnya Desa Kedunguru ini mendapatkan peringkat kedua dalam kategori pertanian. Nah, sesuai dengan peraturan Bupati Kebumen nomor 14 tahun 2019 tentang bantuan keuangan desa berinovasi dan SK Bupati tahun 2020 tentang penerima belanja bantuan keuangan desa berinovasi di Kabupaten Kebumen ini, bahwa Desa Kedunguru ini direncanakan mendapatkan hadiah dari hasil lomba desa tersebut berupa bantuan keuangan sebesar 175 juta rupiah pada tahun 2020 ini. Selain daripada hadiah langsung yang sudah kita sampaikan di tahun 2019. Dan bantuan keuangan ini nanti akan digunakan untuk membiayai proposal yang sudah diajukan atau dilombakan. Nah, yang kedua, ada kabar yang mungkin kurang menggembirakan gitu, dan mungkin akan jadi kabar yang kurang menggembirakan ini diawali dari munculnya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret, sehingga dari adanya COVID ini seluruh sumber daya ini dikerahkan untuk melakukan penanganan terhadap pandemi ini. Hampir seluruh sektor, segmen masyarakat termasuk untuk APBD Kabupaten Kebumen juga mengalami restrukturisasi anggaran sesuai arahan dari Bapak Presiden yang mengakibatkan adanya 2 kali rasionalisasi. Pada rasionalisasi pertama, anggaran untuk desa berinovasi termasuk yang nantinya direncanakan untuk Desa Kedunguru ini yang totalnya sebanyak 2 miliar masih bisa kita pertahankan ya. Sehingga pada waktu itu setelah rasionalisasi tahap 1 ini kita berupaya agar desa-desa ini untuk kita proses untuk realisasi atau pencairan secepat mungkin. Sebelum ada perubahan-perubahan berikutnya, ya, karena waktu itu kita pun juga bisa kita pertahankan
sehingga kita dorong desa untuk secepatnya penyaluran. Tetapi waktu berjalan, beberapa desa sudah mengajukan untuk pencairan. Sebelum eksekusi, muncul kabar dari pemerintah pusat bahwa restrukturisasi anggaran APBD di Kabupaten Kebumen yang sudah dilakukan di tahap 1 itu dinilai belum mencukupi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kita sempat mendapatkan sanksi berupa penundaan untuk DAU-nya. Maka mau tidak mau dilakukan rasionalisasi tahap kedua. Pada rasionalisasi tahap kedua ini, dari pemerintah pusat, seluruh anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya bantuan keuangan desa berinovasi sebagai hadiah di tahun 2019 pada akhirnya pun ditunda dan selanjutnya akan direalisasikan di tahun 2021. Kira-kira seperti itu. Namun demikian ya, setelah ada kabar seperti realisasikan di tahun 2021. Dulu keuangan untuk desa Kedung dengan 105 juta yang sedianya akan direalisasikan di tahun ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat untuk selalu berinovasi dalam melanjutkan program ini di tahun depan. Barangkali itu mungkin sebagai pengantar yang nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bawono Andi Widiko yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu langsung saja ke materi. Kemudian saya serahkan kepada moderator yaitu Bapak Johini Rohman selaku Sekretaris Desa Kedunguru. Kepada beliau saya persilahkan.
Endang kalau tidak salah tadi dari Asosiasi Energi Angin, dan bapak-bapak serta ibu-ibu peserta sharing knowledge untuk seri yang pertama. Selamat bergabung dan terima kasih kami atas nama pemerintah Desa Kedunguru juga sekaligus menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam acara ini. Kepada Bapak Ibu juga yang hadir di Pendopo Balai Desa Kedunguru. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan sharing bersama dengan para akademisi, bapak-bapak dosen dari UNSUD. Jarang sekali Bapak Ibu kita ngobrol dengan Pak dosen gitu kan. Ini kesempatan yang langka, kita patut bersyukur. Jadi nanti saya sampaikan bahwa ini kelanjutan dari program pemerintah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan hasil dari pemerintah desa akan melaksanakannya nanti berupa pembangunan instalasi pompa air bertenaga angin yang tentunya itu teknologinya kita tidak kuasai atau belum kita kuasai, jadi kita mohon support ataupun bantuan dari tim dari UNSUD. Dalam hal ini bersyukur sekali ada beliau Pak Ropi yang dengan sangat ramah dan dengan sangat care membimbing saya dan Mas Wahyu waktu itu dari mulai sejak penyusunan proposal ketika akan mengikuti lomba. Jadi sekilas seperti itu, dan kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan energi, saya sampaikan bahwa latar belakangnya, mungkin mohon izin Pak Kades tadi belum disampaikan. Jadi intinya di Desa Kedunguru itu masih ada sebagian wilayah yang itu belum bisa terairi dengan baik seperti itu. Lahan sawahnya masih sebagian besar tak ada hujan. Ataupun ketika bisa sebenarnya menggunakan pompa-pompa mesin, tidak sedikit bantuan dari pemerintah juga berupa pompa mesin. Namun pada prakteknya petani masih mengalami berat di kosnya Bapak Ibu. Kita yang melatar belakangi ketika ada kesempatan kami untuk mengikuti lomba sedotnya mahal. Jadi ketika ada teknologi yang bisa mengangkat air dari embung terus sampai ke sawah petani, tapi dengan memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan, lebih murah. Pemateri utamanya saya sampaikan beliau Bapak Ropi Udin, STP MSI dari Fakultas Pertanian UNSUD. Dan monggo kita ikuti sepenuhnya paparan dari beliau Pak Ropi. Kebetulan CV-nya belum saya terima, jadi saya tidak bisa bacakan CV-nya. Begitu Bapak Ibu, saya persilahkan langsung saja Pak Ropi untuk memulai materinya, untuk kemudian nanti di sesi berikutnya kita Johani, Mas Jo, panggilan kerennya Mas Jo. Oke, slide-nya udah kelihatan ya Mas? Mas Jo, slide-nya sudah kelihatan? Belum Pak. Ya, sebentar saya. Sudah kelihatan Mas Jo? Iya Pak, sudah. Sudah kelihatan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Mas Yohanis selaku moderator, yang terhormat Pak Kades, Bapak Andi Bawono dari Dispermades tadi izin, terus Bapak Ibu masyarakat Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, maaf ya. Tadi perbatasan. Terus Mas Endang, Mas Ifni dari Asosiasi Energi Angin Indonesia, selamat datang. Kita sharing bersama. Hadir juga di sini ada Kepala Lab Energi Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan UNSUD, Bu Eni Sumarni. Terus ada juga dari mahasiswa UNSUD ya, cukup banyak yang hadir. Ada mahasiswa dari UNU Purwokerto juga hadir. Ada dari Dewan Energi Mahasiswa Banyumas BEM, Mas Rosid. Ada juga dari Jambi, dari Jakarta, dan dari ini artinya alhamdulillah disparitas wilayah cukup luas. Terus dari komponen masyarakat juga luas, alhamdulillah. Jadi ini yang tadinya acara sederhana, kita hanya ngobrol, sharing gitu, kita open supaya tidak menggurui, tetapi kita sharing terkait dengan bagaimana salah satu potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu energi angin. Baik, akan saya tampilkan slide berikutnya. Jadi topik malam ini adalah energi terbarukan untuk pengembangan wilayah perdesaan, khususnya untuk pemanfaatan energi angin di bidang pertanian. Sebagai prolog bahwa pengembangan wilayah perdesaan ini menjadi concern ya, bahwa visi UNSUD adalah lebih fokus ke arah perdesaan dan berkearifan lokal. Dan energi terbarukan menjadi poin utama dalam rangka untuk pengembangan energi. Nah, topik dengan apa yang sudah kita laksanakan bersama antara tim kami dengan Desa Kedungweru dalam proses awalnya ngobrol-ngobrol ya, jadi ada silaturahmi dengan teman-teman lain, terus kita coba diskusikan bagaimana pengembangan energi angin di Desa Kedungweru ini bisa dioptimalkan. Tadi disinggung adalah untuk energi pengangkat air atau pompa air untuk embung. Jadi model yang akan kita kembangkan adalah mekanik to mekanik. Baik, ini kami sampaikan teamworknya. Yang pertama, saya sendiri dari Lab Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan, UNSUD, terus dibantu oleh Pak Arif Sudarmaji, PhD, dari Lab SIMIP, beliau ahli di bidang Control Engineering, terus ada Pak Purwoko Hari Kuncoro, PhD, Alsintan, Soil Engineering bidangnya, terus Pak Abdul Mufti Sitonga, bidangnya bioenergi. Ini profil singkat saya tadi Mas Jo sempat menyinggung, jadi S1, S2 saya di IPB, bidang saya lebih concern ke energi terbarukan, fokusnya ke sistem termal. Jadi beberapa hasil yang pernah kami lakukan ada di bagian bawah, terus asosiasi profesi yang kami ikuti ada Perteta, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia, METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, PII, Persatuan Insinyur Indonesia, ISES, International Solar Energy Society, dan FREN, Renewable Energy. Mudah-mudahan nanti bisa ini berkembang masuk ke Masyarakat Energi Angin Indonesia, ada MEAI ya. Gitu. Terus ini adalah profil singkat dari tim kami. Pak Arif Sudarmaji yang sebelah kiri bidangnya Control Engineering, beliau PhD-nya dari Kanazawa University Jepang. Terus yang kedua Purwoko Hari Kuncoro, PhD Soil Engineering dari Iwate University Jepang. Terus Pak Muklis MSc dari Gajah Mada University Energi. Harapannya adalah bidang-bidang ini bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung topik kita malam hari ini, yaitu bagaimana peran energi terbarukan untuk pengembangan perdesaan. Karena desa adalah wilayah yang sangat luas, sangat banyak di Indonesia. Jadi kalau kita coba kembangkan, otomatis kita akan mengembangkan negara Indonesia ya, begitu. Ini outline-nya. Terus pertama adalah energi terbarukan sebagai bagian awal.
ini sebagai opening saja. Kita tahu bahwa ada istilah energi baru dan terbarukan, tidak hanya energi terbarukan. Jadi kalau energi terbaru adalah energi yang boleh dikembangkan secara massal. Ini biasanya masih skala lab, perlu dikembangkan lebih baru, diperbarui lagi. Kita sudah sering berhubungan seperti angin, air, matahari, biomasa dari kayu-kayuan dan lain-lain. Nah, ini mungkin gambaran pembagiannya. Jadi pada dua kiri ada energi terbarukan dan energi baru, ini adalah modern energi yang digunakan untuk ke depan. Artinya sekarang hampir sebagai semua negara sudah mulai melirik ke situ. Lama atau old energi seperti minyak bumi, gas, maupun batu bara, ketersediaannya tidak terbarukan. Artinya proses untuk membarukannya lama, pencariannya lama. Seperti terbarukan, ada energi panas bumi, air atau hidro, bioenergi, surya, angin, dan samudra. Adapun energi baru, itu nuklir kita sudah tahu, CBM, cool bed metan, jadi metana cair, terbarukan khusus di energi surya. Jadi ini akan kita bahas pada malam hari ini. Baran energi, kenapa kita perlu energi terbarukan? Itu karena adanya defisit energi. Kita tahu sumber energi di Indonesia, kita sudah tidak lagi menjadi anggota OPEC ya, anggota negara-negara pengekspor minyak. Karena kita sudah tidak lagi ekspor. Pernah keluar, masuk lagi, terus keluar kembali. Alternatifnya adalah kita mencari sumber energi baru dan terbarukan. Alternatif lain sebetulnya adalah penghematan. Kita bisa melakukan penghematan dan energi. Yang ketiga adalah kita impor energi. Tetapi impor itu akan cost-nya lebih mahal. Sehingga, dan ini juga banyak dengan komitmen kita terhadap dunia. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya kenapa kita harus pilih energi terbarukan. Hidro dan lain-lain. Jadi ada hidro, terus surya, biomasa, angin, dan panas bumi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suatu wilayah yang tadinya tidak ada energi, datang energi, dalam hal ini ada contohnya di daerah TGT, daerah tertinggal, terluar, dan terjauh ya. Jadi ini yang tadinya menggunakan lampu-lampu dengan minyak, lilin, itu sudah menggunakan. Ini luar biasa. Jadi kalau di daerah Jawa hampir sebagian besar sudah terlistriki, kalau ini belum. Oke, adalah pasokan sebagai gambaran bahwa bagaimana komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa energi terbarukan ini didukung. Jadi ada namanya target tahun 2025 sebesar 23%. Ini perubahan target sekitar 8 tahun yang lalu. Target terakhir adalah 25%. Itu dikurangi menjadi 23%. Pada diskusi saya dengan teman-teman di Dewan Energi Mahasiswa ya tentang bagaimana ini masuk di RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional, bahwa target ini akan tercapai enggak sampai tahun 2025, tentunya harus kerja besar ya, karena sekarang targetnya baru 11-12% angka itu. Jadi ada sekitar 11% lagi yang harus dikejar ya. Jadi luar biasa pekerjaan pemerintah kalau komitmen 23% ini dicapai pada tahun 2025. Dan ini bisa dilihat dari tantangan ataupun peluangnya. Baik, sekilas mengenai apa yang disebut dengan food, energy, and water. Jadi kita tahu jumlah penduduk dunia sampai akhir Desember 2019, jadi sebelum dikurangi COVID ya, sekitar 7,75 miliar. Ini peningkatan penduduk yang cukup besar, dan paradigma energi energi ke depan itu bukan lagi berbasis pada fosil, yaitu berbasis pada energi terbarukan. Dan Indonesia merupakan negara yang cukup diuntungkan dalam hal ini ya. Jadi tahun 2000 diprediksikan tahun 2050 ke arah sana energi fosil sudah berkurang, air juga sudah akan sulit. Jadi beberapa teman-teman yang riset di air sudah menghasilkan satu
kesimpulan awal bahwa air tanah sudah mulai berkurang. Ya, demikian juga food. Ini adalah problem dunia yang strategis sekitar tahun 2050 ke depan. Jadi kita harus antisipasi. Nah, untuk Indonesia ini diuntungkan. Pertama, proses pengadaan food ini butuh sinar matahari yang cukup, yaitu proses fotosintesis. Dan Indonesia sebagai negara tropis tentu dimudahkan karena kita mendapatkan energi surya hampir sepanjang hari. Jadi rata-rata 10 jam ya per hari. Jadi proses untuk mendapatkan food insya Allah lancar. Energi, ini kita dalam negara ring of fire. Ada energi surya walaupun tidak sebesar beberapa negara gurun ya, tetapi ini potensinya besar. Ada energi angin, energi air. Ya, jadi posisi energi surya kita cukup, energi terbarukan kita cukup bisa dikembangkan ke depan. Water, air tanah berkurang, tetapi kita memiliki air laut yang bisa disuling. Nah, postur kepulauan ini membuat mudahnya transportasi air laut dari pantai dialirkan ke dataran di bagian tengah. Berbeda kalau kita lihat di Australia maupun di Asia tengah ya, itu kan panjang sekali ke dalam. Sehingga ini juga diuntungkan di Indonesia ke depan ini menjadi seksi ya, artinya banyak mata memandang dalam pengembangan food, energy, and water. Jadi isu view ini adalah isu dunia yang harus coba kita antisipasi dari mulai saat ini. Dan nanti tantangannya adalah bagaimana sumber daya alam yang melimpah tadi tentu harus didukung oleh penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia untuk mengerjakan anugerah dari Sang Maha Kuasa tersebut. Nah, ini bagaimana lingkaran antara food, energy, and water. Nah, kita coba melihat isu global dan nasional. Jadi kebutuhan energi dunia, gambarannya seperti ini nih, saya screen cepat saja. Nah, yang paling hitam ini ada dari di beberapa negara ya. Jadi negara-negara besar di Indonesia, di Cina, di Amerika, dan lain-lain. Nah, isu global yang sudah sampai di kita harus juga hadir di situ adalah revolusi industri 4.0. Faktanya di lapangan mungkin Indonesia masih 2.0, maksimum 3.0 ya. Jadi memang tantangan di sini. Terus yang kedua adanya SDGs tahun 2030 targetnya. Jadi ada 17 target dunia dan dalam hal ini topik yang kita angkat adalah ke arah energi, target ke-7, affordable and clean energy. Jadi energi yang terjangkau dan bersih. Tentunya nanti tidak akan bisa satu teknologi yang menyasar satu SDGs, bisa menyasar ke yang lain. Dan ini kita connect dengan sebuah program namanya SDGs Indonesia One. Ya, kita beberapa sering diskusi dengan teman-teman di Bappenas lewat SMI, PT SMI namanya sarana multi infrastruktur. Terus ada yang SDGs, berikutnya ada MEA, masyarakat energi ekonomi ASEAN, ada ASEAN China Free Trade Area. Kita tahu sekarang produk-produk Cina banyak sekali, bukan karena 5 tahun terakhir, tetapi sejak tahun 2007 kita sudah kita tanda tangani untuk komitmen ASEAN China Free Trade Area. Jadi memang sudah berapa 10 tahun yang sebelumnya, jadi kita baru ngerasakan. Sama juga dengan MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN kemarin tahun 2015 belum terasa ya saat hari ini, hanya sedikit lah yang kita rasakan. Tapi nanti sekitar 10 tahun yang akan datang, kita tahu ada lembaga kursus dari Singapura, dari Malaysia, ada rumah sakit dari Filipina. Saya pernah lihat di Surabaya ada rumah sakit dari Filipina, ya. Jadi sudah markir, sehingga itu merupakan tantangan kita. Jadi bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari sisi competitiveness-nya ya. Jadi itu yang catatan berikutnya ya, banyak sekali PR kita sebetulnya. Nah, energi saat ini bisa kita lihat ada 5 aspek. Yang pertama, jelas ini menjadi kebutuhan utama kita. Terus ini juga menjadi penopang kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional ya di Indonesia. Terus, nah kita lihat bahwa ketergantungan energi fosil masih tinggi ya. Terus yang berikutnya sumber-sumber energi terbarukan tentunya
ini sudah lagu lama, jadi belum dioptimalkan. Karena memang banyak problem ya. Pertama, energi persatuannya masih mahal karena memang belum mass production dan lain-lain. Terus berikutnya adalah yang kelima, bagaimana efisiensi dan konservasi itu dioptimalkan sehingga kita tidak lantas menggunakan energi semaunya. Jadi yang penting saya bisa bayar, saya memakai energi bebas-bebas saja, tetapi kita dipertimbangkan karena menghasilkan di sini menghasilkan 1 kWh listrik itu lebih mahal dibandingkan kalau kita menghemat 1 kWh ya. Jadi itu ada sebuah konsep namanya konservasi energi. Jadi bagaimana kita menghasilkan 1 watt itu lebih mahal dibandingkan kita menghemat 1 watt energi. Oke, ini komitmen Indonesia pada COP20 di Pittsburgh, COP15, terus untuk mengurangi emisi rumah kaca pada tahun 2020, dan beberapa capaian ini sudah disampaikan Menteri Bappenas ya di PB di Forum Internasional pada tahun 2019 November tahun lalu ya. Jadi ini adalah kalau energi berapa persen yang bisa disupport? 6% ya. Jadi 6% bisa support. Ini juga nanti bisa diselaraskan program-program energi terbarukan ini. Nanti teman-teman dari Asosiasi Energi Angin Indonesia tentunya secara praktis bisa sharing gitu. Untuk mengurangi emisi ini bisa dilihat dari tangible maupun intangible cost. Jadi tangible yang muncul, intangible-nya misalnya dampak lingkungan yang berkurang, dan itu nanti bisa diklaim sebagai carbon credit development ya, pengurangan kredit karbon. Jadi nanti kita mengurangi emisi rumah kaca berapa nanti bisa Oke. Ini adalah kondisi sosioekonomi di kita, jadi bauran energi harus ada perubahan paradigma pengelolaan energi yang sebelumnya bergantung pada energi supply side management, bagaimana kita mengembangkan energi sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kita sudah masuk ke satu paradigma energi demand side management. Jadi kita melihat kebutuhan energinya apa, ya baru kita support untuk yang kita butuhkan. Jadi sebetulnya saya yakin sama seperti dengan pola bisnis ya. Pola bisnis kan tidak memperbanyak produk untuk dijual, tapi memproduksi produk yang siap yang dibutuhkan oleh market. Demikian juga pola energi. Jadi kita sudah harus merubah dari energi supply side management menjadi energi demand side management. Jadi kita kita apa, misalkan desa Kedungweru kebutuhannya apa ini, dilihat A, B, C, D, E. Setelah itu A dari air, dari listrik, PLN misalnya, terus ini dari biomasa, dari mana nanti kelihatan. Kemudian nanti kita kaji bersama, kita lakukan audit energi ya Mas Jo ya, jadi nanti bisa kita petakan potensi energi setempat, terus supply dari eksternalnya dari PLN berapa, potensi ada di lokasi berapa, sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah kawasan desa berbasis energi yang tersedia di lokasi tersebut, gitu ya. Oke. Terus, nah ini adalah kerangka model untuk optimalisasi energi. Paling tidak ada 4 komponen. Ini umum saja ya. Jadi bagaimana economic affordable namanya, ini ada istilahnya bisa dibeli, economic affordable, jadi daya bisa dibeli. Jadi kalau kita punya energi terus nggak bisa dibeli juga otomatis tidak akan digunakan. Terus energi sebagai energi supply untuk security, jadi untuk keamanan energi. Terus bagaimana dengan lingkungan. Terus yang terakhir adalah teknologi and human resources, bagaimana dengan penguasaan teknologi yang dikembangkan. Jadi artinya nanti beberapa energi yang dikembangkan di Kedungweru misalnya dari sisi ekonomi ya harus visible ya, jadi harus bisa dibeli, terjangkau. Misalkan dengan biomasanya mungkin angin dulu ya, jadi kita akan anginnya untuk pompa. Kenapa harus dengan angin? Tentu nanti
selama ini kan kalau menggunakan pompa tenaga BBM atau listrik, biayanya tidak masuk ya, artinya terlalu mahal untuk mengangkat air dari embung. Nah, nanti kita hitung secara detail kalau dengan pompa tenaga angin nanti faktor-faktor apa yang menjadi titik kritis sehingga ini bisa kita jaga keekonomisannya. Terus berikutnya adalah yang terakhir, bagaimana penguasaan teknologi energi terbarukan nanti bisa dikuasai. Sehingga manakala ada yang rusak, ada yang perlu diganti, itu bisa dilakukan di lokasi ya. Seperti halnya di Baron itu sudah berkembang industri yang mensupport untuk bilah-bilah, sudu-sudu kincir angin. Di sana sudah ada. Nah, ini target capaian bauran saya pernah melihat. Jadi yang tadi saya sudah singgung ada sekitar 23% tahun 2025, sekarang sudah sekitar 11, dan ini memang landai sekali. Kalau dari 11 ke 12 dalam waktu hanya 5 tahun eksponensial ya, artinya naiknya cepat sekali. Nah, ini menjadi catatan bersama. Mudah-mudahan kalau itu menjadi sebuah target itu akan dicapai, tentu salah satu misalkan embung itu digunakan untuk menggunakan angin, ini bisa menjadi best practice untuk beberapa wilayah yang lain. Nah, ini kita coba masuk ke energi dan pertanian. Ini adalah gambaran di desa ya, di pertanian, terus di dalam proses pertanian ini, tentu kalau dengan energi, ini adalah sebuah proses yang membutuhkan banyak energi ya, dan juga menghasilkan energi. Jadi bisa kita perlu energi yang digunakan jika bisa dihasilkan energi. Ini salah satu gambaran bagaimana peran energi untuk menghasilkan sebuah produk pertanian. Itu dari proses fotosintesis, butuh matahari, ya. Hasilnya adalah akhirnya tanaman tumbuh dengan hijauannya, kita ada panen produk pertanian. Ya, tentu sangat kompleks sistemnya. Tapi yang kita ambil simpelnya adalah ada energi, ada biomasanya tumbuhan, dan kita ada air tentunya terus menghasilkan ini produk pertanian. Nah, ini adalah alur proses pertanian secara umum, mungkin sebagai gambaran bahwa ini sangat kompleks, di mana kita bisa definisikan pertanian itu dari from farm to table, dari sawah sampai ke meja makan ya. Kalau sebelah kiri prapanen, ini sering terlihat di desa. Jadi nanam sawah, nanam tanaman di sawah, terus panen ya, seperti gambar sebelah kiri. Ini yang terjadi di desa. Sampai proses pasca panen sebelah kiri. Ini bagaimana dipanen, terus dikeringkan, sampai penggunaan. Ini prosesnya cukup panjang ya. Nah, berikutnya produk-produk yang diterima di wilayah lain. Nah, ini sering-sering tidak kelihatan di desa. Desa yang melakukan proses 1, proses 2, nah proses 3 ini kita lihat di supermarket. Kalau di desa kan sekarang sudah banyak minimarket kecil ya, jadi sudah mulai terlihat produk-produk yang dikemas baik, dikalengkan begitu. Ini adalah hasil food processing. Jadi teknologi pengolahan bahan pertanian atau food teknologi pangan ya, sehingga hasil pertanian dikemas dalam bentuk yang baik, sehingga bisa digunakan tidak hanya hari ini ya, bisa pada beberapa waktu yang akan datang. Nah, ini tantangan ke depan adalah bagaimana pertanian dari kiri sampai ke ujung kanan. Nah, alur proses ini butuh energi tentunya besar, mulai dari proses sebelah kiri ya, proses pengolahan tanah, terus penanaman, ada proses pemeliharaan, proses pemanenan, proses pasca panen, ada proses pengolahan, kemasan, dan seterusnya. Ya, ini merupakan gambaran pertanian secara menyeluruh, sehingga kita melihat bahwa di mana sentuhan energi yang digunakan. Nah, tentu energi angin yang tadi menjadi bidikan topik kita adalah menyasar pada bagian prapanen ya di sini. Jadi air yang digunakan dalam proses pertanian ini didukung satu energi, namanya energi angin ya. Artinya ini yang kita bahas malam ini. Nah, sekarang bagaimana energi angin untuk pertanian? Nah, potensi angin di Indonesia relatif tidak
besar untuk rata-rata di Indonesia, tetapi untuk wilayah pantai ini cukup besar, dan Kedung Weru termasuk di daerah selatan ya, meskipun tidak tepat ke pantai, tetapi kecepatan anginnya cukup baik. Dan ini bisa kita kembangkan. Juga ada energi surya, biasanya kan gabungan surya angin itu pasangan, jadi untuk di hibrid ya, di kombinasi gitu. Nah, ini adalah contoh yang di Baron, ini pembangkit listrik ya. Jadi kalau ini konversi angin ke listrik. Kalau yang di Kedung Weru nanti adalah angin ke mekanik, dari mekanik ke mekanik. Kalau ini mekanik ke listrik. Nah, kami pernah datang ke lokasi ini bertiga waktu itu dari Institut Energi Baru Terbarukan ya. Ada Pak Furkon juga hadir di sini. Terus ini adalah status energi angin, turbin angin di Indonesia. Lebih banyak ke listrik ya. Jadi pengembangan ke arah mekanik ke arah pompa memang belum banyak disasar ya, karena memang program pemerintah kan meningkatkan rasio elektrifikasi kita ya. Gitu. Jadi lebih banyak nanti arahnya ke, kalau dari status pengembangan lebih banyak ke arah listrik. Nah, ini tantangan pengembangan angin sebetulnya pertama teknologi application and assessment, artinya aplikasi teknologi dan kelayakan kesiapan teknologinya, terus demonstrasi teknologinya, terus nah ada financing inisiatif. Nah, kebetulan untuk Kedung Weru kan sudah ada financing inisiatif. Jadi ini hadiah dari dinas bisa dimanfaatkan sebagai starting point ya untuk pengembangan energi, pemanfaatan energi angin sebagai energi pompa. Policy dan support, promosi dan seterusnya saya kira nanti ngikuti saja. Nah, di Kedung Weru sendiri bagaimana? Ini pernah kita diskusikan bareng dengan Mas Jo dan tim ya. Jadi ini gambaran desa Kedung Weru. Ini sebelah ini yang di kotak adalah wilayah Kedung Weru yang warna merah dan dekat sekali dengan pantai. Di sini ada tadi perbatasan dengan Cilacap dan Banyumas ya, sebelah utara, barat Cilacap, utara Banyumas. Ini gambarannya. Terus ini kondisi yang waktu itu kita bahas ya. Jadi ini embung ada di situ. Terus jadi tujuannya adalah kita membangun ini untuk terpenuhinya 40 hektar sawah ya. Ini beberapa kita atur SWOT singkat saja ya. Jadi kekuatan, peluang dan tantangan yang pernah kita bahas, dan prioritas masalah maupun penyelesaian masalahnya. Dan ini adalah gambaran pompanya. Ini gambaran pompa ini bukan yang kita kembangkan, tetapi ini gambaran dari EGRA ya. Kalau ini EGRA, gambaran EGRA. Jadi desainnya masih kita kita silentkan untuk kita gunakan dalam pengembangan di Kedung Weru. Dan ini adalah pengembangan mitra dari Unsud dengan Unsud dari Kedung Weru, Unsud maupun UNU Purwokerto ya. Nah, ini tadi sudah disinggung. Jadi salah satunya tadi belum muncul adalah Indonesia Emas 2045. Nah, ini keberlanjutan kegiatan. Nah, ini tentunya perlu kerjasama bersama ya antara pemerintah. Jadi tadi sudah support sekali, akademisi dari kami bisa support, dari komunitas, tadi dari ada Asosiasi Energi Angin Indonesia, bisnis juga Mas Endang dan Mas Ifni juga di bisnis maupun Irfan dan lain-lain. Dan nanti kerangkanya adalah salah satu poinnya kita berupaya menjadi kontributor dalam mencapai target 20 bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Mungkin itu dari saya, Mas Jo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, dan nanti seperti disampaikan di awal, saya dibantu oleh 3 tim ya, ada 3 orang, ada Pak Arif Sudarmaji, Pak Purwoko, dan Pak Abdul Muklis juga hadir. Ada saya kira terbuka saja, ada Bu Eni, ada Pak Furkon yang lagi S3 di IPB ngambil energi terbarukan, ada Mas Endang maupun Mas Ifni ya, dan Bapak Ibu semuanya yang lain. Adik-adik mahasiswa dari DEM, dari Unsud maupun dari UNU bisa juga ikut support, kita diskusi bersama. Demikian Mas Jo, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ropi. Demikian Bapak Ibu peserta sharing knowledge baik di kediaman masing-masing maupun yang hadir di pendopo Balai Desa Kedunguru pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu utamanya yang hadir di pendopo, saya sampaikan mungkin sedikit mengulas intinya kalau kita yang orang desa saat ini mungkin masih sedikit kaku Pak Robi dengan apalagi ini juga kali pertama ada sharing knowledge seperti ini via daring juga. Jadi ya mungkin perlu Bapak Ibu hadirin di pendopo ini ketahui support dari beliau-beliau Pak Ropi dan timnya. Tentunya dari Bapak Ibu yang khususnya hadir, perwakilan Ketua Kelompok Tani, terus kemudian ada juga Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan. Ini nanti ke depannya mungkin dari Bapak Ibu akademisi, kita ingin agar support ini berkelanjutan Pak Robi. Itu pesan tadi penting dipesankan ke saya untuk sampaikan ke jenengan, jadi keburu saya lupa. Terus yang mungkin selanjutnya sebelum diskusi, kira-kira cukup waktu apa tidak Pak Ropi untuk sedikit saya putarkan video tentang bentang alam Kedunguru, mungkin Bapak Ibu yang di luar sana biar lebih agak punya gambaran gitu Pak. Ya, monggo Mas. Monggo Mas Jo. Yeah. Jadi Pak Robi di-answer dulu mungkin Pak. Sebentar. Sinkron, disinkron. Terima kasih untuk Pak Andi yang waktu itu mengambil gambar ini. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan ini embung Desa Kedunguru Bapak Ibu. Lokasinya di dekat kantor desa. Di sebelahnya ini yang Sungai Ijo tadi disebutkan Pak Kades. Nanti rencananya lokasinya di sini untuk pembangunan instalasi pompa airnya.
Ini Bapak Ibu, jadi lokasi sawah yang tadi disampaikan Pak Kades sudah terairi dari irigasi teknis itu yang di sebelah sini. Ini dari irigasi Serayu, ini di sebelah utara. Nah, kalau yang di selatan sini karena di sebelah selatan ini belum terairi oleh teknis, dari pemerintah desa dulu sempat ada inisiatif menggunakan talang ini Pak. Cuma posisi talang ini juga sangat beresiko dari resiko pembiayaan dan perawatannya karena berada melintang di atas sungai besar ini ketika banjir juga sudah beberapa kali rusak, kemudian kami perbaiki lagi, rusak lagi seperti itu. Nanti harapannya ketika pengairan yang untuk lokasi di sebelah selatan ini bisa terairi dari instalasi pompa yang di embung. Berapa menit sih Mas? Lama ya? Malah lapangan tuh. Oke, cukup seperti itu untuk gambaran saja tentang alam, tentang Desa Kedunguru, Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk sesi diskusinya bisa langsung dimulai atau gimana Pak Robi? Monggo Mas, ya, dipimpin diskusinya. Ya, monggo dari Bapak Ibu yang hadir di pendopo, barangkali ada yang mau ditanyakan dengan Pak Robi ataupun narasumber yang lain. Terus terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Andi juga, dari kami juga sekaligus mewakili pemerintah desa dan masyarakat desa, Bapak Ibu, kan rencananya di pertanian kami juga terakhir kemarau kemarin juga petani mengalami kesulitan yang cukup lumayan gitu. Dari kos untuk memompa air dengan pompa bertenaga mesin gitu. Jadi mungkin kalau tadi Pak Andi menyampaikan program untuk pembiayaannya di pending, jadi tahun 2021, mungkin kami punya harapan Bapak Ibu yang khususnya dari industri maupun dari asosiasi energi tadi bisa ada gambaran bagaimana untuk paling tidak sekaligus juga Pak Robi mungkin kami butuh ada prototipe gitu di lokasi minimal 1 unit atau gimana lah gitu untuk bahwa ini Pak Robi. Mungkin seperti itu untuk memulai diskusi ini. Barangkali ada Bapak Ibu yang punya gambar. Boleh saya tanya Pak? Ya Mas, monggo Mas Hendra. Pak Johnny, iya. Terima kasih waktunya Pak John, Pak Johnny. Kemudian saya ada kasih Pak Rofiudin atas paparannya. Sangat menarik Pak karena ada sedikit perbedaan dari sisi pendekatan saya. Bahwa ini kan tadi Bapak sampaikan mekanik ke mekanik kan gitu ya. Karena Waru ini sudah dengan baik dari sumber PLN kan ya. Angin ini lebih ke membantu pemompa itu ya bisa Pak, memang terkait dengan kan kita sama-sama tahu Pak energi angin kan intermittent ya artinya itu juga yang dengan pihak PLN terkait dengan adanya smoothie stabilitas jaringan kan gitu. Sistem Jawa kan cukup stabil Pak jaringan. Pompa itu kan tidak seterusnya angin itu memiliki kecepatan yang optimal. Nah, apakah sudah ada data atau mungkin
kecepatan angin berapa yang itu menurut Bapak nih itu Pak. Karena kan memang kalau TB gitu itu kan disyaratkan ada 1 tahun pengukuran dihitung sehingga keluar nanti annual megawatt hour gitu. Nah, tapi sesaat istilahnya ada alat tebal Pak yang bisa dihitung sewaktu gitu ya atau in situ untuk melihat dalam waktu 24 jam itu pada titik apa istilahnya ujung-ujungnya semacam capacity factor lah gitu Pak ya. Pak, karena yang kami bangun di Garut dan juga di NTT itu pompa Pak. Karena kita melihat kebutuhan listrik di sana mendesak, tidak masuk jalur PLN di sana, terutama di NTT, sehingga kita kombinasikan dengan solar panel dan itu masuk baterai Pak. Kenapa? Karena memang penggunaannya bisa dengan menggunakan listrik dari bersumber energi angin, itu pun kecil Pak kapasitasnya dan dikombinasikan dengan solar panel, storage berupa baterai gitu. Nah kalau ini seperti apa Pak? Apakah kayaknya langsung kan Pak ya mekanis gitu ya dari kinetik agak sedikit lebih gamblang Pak di situnya mungkin Pak Ropiudin. Terima kasih Pak. Ya, ini langsung aja ya Mas. Enak, nggak usah dikumpulkan aja, jadi langsung tanya jawab saja. Jadi makasih Mas Endang ya. Ini kan Iya. Endang, ya, kalau Jawa Endang ya. Ya Endang. Ya. Saya juga dari Jawa Barat, paling timur. Cirebon. Oh gitu, Cirebon. Ya. Baik. Jadi ini kan sebetulnya karena yang kita coba create itu Mas Jo dan teman-teman di desa ya Bapak. Ada kesulitan pada saat memanfaatkan embung. Jadi embung tinggi. Mengalirkan ke bawah itu malah harus dilarikan. Kalau tadi dari bentuknya kan seolah-olah ke daerah aliran ini saluran air ke sawah. Tapi desainnya tidak karena head tinggi tadi pada saat akan dialirkan ke sawah. Nah ini dan itu sebetulnya hampir semua embung begitu ini embung kan tidak hanya di Kedunguru ya, hampir di beberapa di desa-desa ya. Jadi ini problemnya begitu. Terus, nah kita lihat di Kedunguru anginnya cukup ya, artinya kita coba kemarin dianalisis untuk kecepatan ya. Ada kalau kita bisa muter gitu sudutnya dalam simulasi kita hitung mekanisme ya masuk ke piston ya, dari mekanisme piston itu mirip EGRA energi angin itu, jadi model begitu. Hanya nanti ada satu desain tambahan karena pada unik di lokasi. Jadi ini kan kecepatan angin berubah-ubah, tetap energi terbarukan dimanapun tidak. Jadi itu digunakan pada saat siang hari atau malam, karena malam hari juga saya kira sama, hanya nanti ada pengumpul. Jadi ada air di head yang lebih tinggi. Jadi porsinya begitu, nanti dia akan diturunkan. Polanya begitu. Jadi tidak. Dan ini kan tidak bisa terjamin. Jadi konsepnya sebetulnya adalah kita mengkonsentrasikan air ke dalam head yang. Jadi konsep sebetulnya energi terbarukan kan konsentrator ya sebetulnya. Angin supaya bisa digunakan kan konsentrator. Air juga sama dikonsentrasikan satu tempat gitu. Nanti ada bak-bak penampung yang kita sudah hitung kebutuhan air yang akan mengalir. Berarti bisa kita alir. Sehingga nanti debit yang masuk ke dalam penampung tadi tentu tidak debit yang cepat.
pompa air dangkal misalnya, itu kan kencang sekali, debitnya kecil sekali. Nah, itu yang akan kita kumpulkan, baru misalkan terkumpul dalam 2 hari baru dia digunakan. Nah, debit itu yang kita pertahankan terus awal begitu, dan nanti kita sudah atur, Pak Arif nanti yang bisa mengatur sistem otomatiknya. Kalau udah penuh kan tidak harus dia ngisi terus. Nanti kalau ngisi terus otomatis malah airnya habis di dalam proses pengangkutan. Ini Kang Endang, itu ya. Jadi karena kebutuhan di lokasi. Kalau kebutuhannya listrik, tentu tadi solusinya apa namanya PLTB plus biasanya solar cell. Ini gambarannya ya, kalau gitu. Nah ini kita kemarin mengeksekusi yang anggaran ini, tetapi posisi kami adalah mensupport. Jadi idenya adalah ide dari teman-teman dari Kedung Weru. Kita secara keilmuan membantu pengabdian masyarakat kita terhadap dari perguruan tinggi ke desa. Ya Pak. Pak Robi. Ya, sama-sama. Terus juga menyambung dari yang ditanyakan oleh Mas Johani tadi, ini kan harapannya ada prototipe dan lain-lain. Jadi ini kan waktu itu menarik Mas Jo dan Desa Kedung Weru mendapatkan Kabupaten Kebumen. Namun kami juga sampaikan ini ke satu gugus yang ada di Jakarta. Di Indonesia One ya, bagaimana energi angin ini mampu memberikan dampak SDGs. Kita kontak, ngobrol-ngobrol, welcome, artinya sudah terbuka untuk support ini. Nanti sebagai pendamping saya kira bahwa support ke desa Kedung Weru, tetapi memang prosesnya tidak mudah. Jadi ini kan lewat PTSMI, Sarana Multi Infrastruktur Jakarta. Tentu Mas Kang Endang tahu ya PTSMI ya. Ya itu, dan nanti sebetulnya ini adalah kan pendekatannya di perguruan tinggi adalah bagaimana mensupport masyarakat dengan teknologi yang diperlukan, dan beberapa funding coba kita itu dari beberapa sumber dana filantropi, dari dan terusnya itu yang mengatur mereka. Kita hanya kan problemnya. Nah ini lagi kita proses sebetulnya, tetapi dalam 1 tahun ini coba kita planning, nanti insya Allah kita start lagi Mas landing ya. Ini kan Jakarta juga sudah lagi ya Pak fokus ke situ, sehingga coba ini sehingga nanti bisa sinergi dengan yang dilakukan oleh dinas lewat Pak Bowono. Artinya yang sudah dilakukan oleh yang akan disebut oleh dinas seperti tidak hanya untuk pertanian, bisa untuk pariwisata, gitu ya. Nanti kan kami akan melihat ya, apa ada potensi perikanan. Misalnya kan ini kan di Kedung Weru ada beberapa ya yang bisa dioptimalkan gitu. Jadi nanti teman-teman dari pangan bisa masuk, energi bisa support. Nah ini juga untuk angkat saya juga teman-teman dari IT Telkom ya, tadi Mas Alvin sudah hadir, jadi bisa menguatkan bagaimana kita mengakselerasi antara teknologi informasi ya. Nah itu aja Mas Jo gambarannya. Jadi kaitannya ada nggak di tahun ini, dari tahun kemarin kita sudah welcome. Jadi Pak Ropi dibuat proposalnya dan terusnya. Tetapi memang saya keep dulu karena memang situasinya lagi COVID ya Mas. Ini juga kita sulit bergerak gitu. Itu aja Mas gambarannya. Jadi mudah-mudahan dari Kang Endang maupun Mas Ifnaldi kalau nanti minta supportnya. Tentu dari aplikasi di lapangan kan lebih menguasai Kang Endang sama
begitu. Ya. Nah, itu gambarannya. Baik Pak Ropi, sudah tadi Pak Endang mungkin sedikit saya ulas. Memang kita di desa juga kemarin sempat berpikir tentang itu Pak Ropi, tentang potensinya, karena kalau orang desa sih anginnya sih gemerubuk gitu besar, cuma nanti secara standar teknis perhitungan secara itunya apakah cukup apa tidak masih sedikit kebayang di kami Pak yang di desa. Jadi mungkin harapannya sih nanti mungkin segera berlalulah COVID ini, mungkin dari tim juga harapannya Pak ke lokasi. Iya Mas ya. Baik, dari Pak Ibu yang lain monggo, adakah yang ingin memberikan tambahan pengetahuan untuk kami? Pak Ifnaldi. Boleh, Pak Rofi, Pak John, melanjutkan dari Pak Endang tadi. Jadi ada dua jenis secara umum pemakaian energi angin ini. Energi angin yang dirubah menjadi listrik itu kita sebut dengan wind power. Energi angin yang langsung memutar, tidak menjadi listrik, ya, memutar mekanik itu kita sebut dengan windmills. Nah, apa yang kita kembangkan di asosiasi ya, khususnya lebih banyak kepada wind power, ya, kepada wind power. Tapi kasus yang ada di desa Kedung ini memang ini desa kan memang listriknya sudah cukup ya. Tapi ada satu kasus seperti untuk Embung tadi, menurut pandangan dari Pak Rofi tadi memang ini cocok barangkali digerakkan oleh energi angin melalui windmill tadi. Nah, secara umum memang yang sudah terbukti angin yang bagus itu kalau di sekitar Jawa Tengah itu Purworejo Pak ya. Purworejo itu lebih dari 6 macam pedetik ya. Bandingkan dengan sama sekitar 57 ya, 57. Kemudian kalau Bapak juga lihat di Pertamina itu mempunyai kegiatan CSR di Cilacap ya Pak ya. Untuk satu desa yang di sana tuh mati ada listriknya. Artinya kalau kita lihat nanti Bapak bisa masuk ke Mas Ivan datang tuh Indonesia Wind Prospect ya. Mas Ivan. Halo. Ya. Mas. Ini suhunya datang nih, saya selamat dulu sama suhu. Indonesia Wind Prospecting.com itu online Pak. Sudah banyak sebetulnya data-data satelit yang tersedia secara online untuk menentukan berapa kecepatan angin yang ada di tempat kita. Dan kemarin kita sudah sampai konsensus Pak ya. Kalau untuk skala-skala kecil ya, itu bisa kita laksanakan, bisa kita bangunkan tanpa kita harus melakukan pengukuran yang seperti untuk PLTB ya. Di PLTB atau skala besar itu. Nah, sekarang barangkali tantangannya yang beberapa pandangan yang mungkin kita sebutkan. Sebetulnya pemerintah itu menyediakan namanya dana alokasi khusus untuk energi Pak, tak energi kan Pak ya. Sepanjang pemerintah daerahnya mengusulkan, dia mapping apa potensi energi apa yang ada di desanya dan bagaimana pemanfaatannya. Kalau sudah berdalam bentuk FS Pak itu bisa diajukan. Itu menggunakan Permen 36 2018 Pak. Jadi pemerintah daerah bisa desa nanti di komunikasi ke kabupaten mengusulkan nanti fisiknya dibangunkan oleh pemerintah pusat Pak. Fisiknya dibangunkan, sedangkan nanti listriknya bisa dikelola Pak. Kalau jadi listrik ya bisa dikelola dan itu nanti ada harganya Pak. Itu bisa dikelola oleh BUMDes atau apapun namanya. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kalau Pak Rofi sudah bisa sedikit lebih tajam mendefinisikan sekitar berapa angin yang air yang akan diangkat ya, sehingga nanti bisa didefinisikan bahwa kami membutuhkan turbin angin dengan mungkin skala 2 kW contohnya atau 5 kW contohnya Pak. Itu setidaknya bisa menjadi bahan komunikasi ke pihak-pihak terkait yang mungkin mempunyai rencana CSR begitu Pak. Ya. Nah, sementara itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ifnaldi. Namun mohon maaf di sini agak kurang jelas suaranya terdengar. Tadi sudah jelas, nanti saya sambungkan saja. Mas Ivan, selamat datang Mas Ivan. Ya, terima kasih atas undangannya. Maaf terlambat karena baru hadir dari webinar yang lain kebetulan. Ya. Ini banyak alumni Jepang Mas Ivan. Oh gitu, siap. Waduh, mohon diminta nih dari senior-senior. Gimana?
Silakan. Banyak Pak alumni 2 negara hanya Mas Ivan di sini. Moga-moga Mas Ivan. Monggo Mas Ivan diberikan waktu. Langsung Mas Ivan. Langsung. Topiknya sudah jelas. Tinggal Mas Ivan kasih ininya. Yang lain-lain udah soalnya Mas. Ya. Yang lain-lain udah soalnya barusan. Oh gitu. Belum sampai pertanyaannya apa dulu nih? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan bisa liar soal ini. Gimana? Apa nih? Kasih ini dong pertanyaan. Aplikasi small scale untuk windmills, Mas. Ini kan mau ngangkat air. Angkat air kan, embungnya di desa itu Pak, ada sungai, ada sebelahnya tuh ada embung. Itu nanti digunakan untuk mengairi sawah. Sekarang gimana ngangkat air dari sungai ke embung pakai bibitnya Pak Ivan. Gini saya tambahin sedikit Pak Ropiudin ya, biar nyambung nih tadi yang saya jelaskan tadi kan dari asosiasi memang kita sifatnya wind power, pakai turbin kecil kombinasi dengan panel surya. Nah, turbin kecil itu yang biasa kami pakai dari Pak Ivan ini gitu. Nah, sekarang ya sambil promosi nih sama kawan kan. Ya, boleh. Kita konkretkan lah. Nah, alhamdulillah powerful Pak. Kami bangun di Garut itu di pesantren 2015 sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Itu sangat bermanfaat sampai 80% lah ngurangin tagihan. Meskipun di Garut ini memang desa yang kami bangun pesantren itu masuk listrik, tapi cukup hemat karena tagihan listrik tinggal bayar 20%. Nah, di NTT 3 sistem itu benar-benar off grid yang tadi saya sampaikan di awal ya. Nah, ini memang semuanya jatuhnya ke listrik lewat baterai, Pak. Nah, sekarang mungkin Kang Irfan, Mas Ivan ini bisa menjelaskan tadi yang Pak If bilang istilah windmills, Pak If ya, di mana kinetik. Memang ada beberapa pertanyaan yang memang dari saya masih kebayang gini, Pak, itu kapasitasnya berapa kalau istilahnya kalau apa 1 kilowatt, 500 watt gitu loh Pak, kalau diekuivalenkan dengan kapasitas di wattnya Pak ya. Kemudian ketinggian berapa itu turbin sehingga efektif bisa menggerakkan pompa, kemudian debit airnya kira-kira berapa sampai ke tempat tadi headnya pengumpul tadi itu untuk dimanfaatkan pada saat kemarau karena itu mungkin ada beberapa data yang bisa supaya sinkron nih Pak, mumpung ada ahli turbin angin mikronya nih Pak Irfan. Tadi Pak Mas Ivan, soalnya tadi dari Pak Ropi dari paparan itu saya kurang memperoleh data-data yang agak sedikit mungkin mohon maaf ya agak sedikit teknis Pak, tapi sebetulnya teknis ini detail ini yang membantu kita ya dalam diskusi untuk kira-kira aplikasi ke depannya seperti apa nih kita sinerginya gitu loh Pak. Kalau konsepnya kayaknya saya cocok banget lah dengan apa yang tadi Pak Rofiadin sampaikan. Hanya kita bicara agak teknis mungkin. Kalau ngebahas teknis makin malam kan makin seru nih Pak biasanya kan. Silakan. Ya, terima kasih nih. Maaf ini baru join sekali lagi ya. Ini kan saya kalau baca kalau judulnya kan energi terbarukan untuk pengembangan wilayah perdesaan, pemanfaatan energi angin di bidang pertanian ya. Jadi memang cocok dengan apa yang kami sudah jalankan selama 10 tahun ini di Indonesia. Alhamdulillah kita udah pasang mungkin di berkat support dari Pak Mas Endang dan kawan-kawan di sini senior ya kita bisa pasang di 180 titik di seluruh Indonesia. Dan saya melihat pertanian ini memang menjadi sektor yang sangat menarik untuk menjadi fokus implementasi dalam hal ini konteksnya energi angin ya. Karena kita lihat kan tadi kebetulan saya baru dari webinarnya Pak Dahlan Iskan, jadi kebetulan kami stop hostnya dan saya tadi juga bertanya kepada beliau tentang potensi food security ke depan dan ya beliau memang mengaminkan ya prediksi atau usulan kami bahwa memang apalagi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini pertanian atau food security ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi orang pasti butuh makan dan kita juga sudah punya urgensi lebih tinggi lagi untuk mengurangi impor pangan ya. Karena semakin susah juga secara logistik kan karena COVID-19. Nah, jadinya dan kita juga bicara di sini bagaimana kita bisa ya mengubah lahan-lahan yang mungkin selama ini kurang produktif ya kita jadikan produktif dengan pertanian ya untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan kita gitu. Nah, saya pikir saya nggak tahu nih diskusinya tadi udah sampai sejauh mana, tapi menurut saya sih kita langsung konkret aja ke project yang mau kita lakukan ke depan. Let's say, apakah sudah ada satu lokasi tertentu yang memang menjadi yang bisa kita jadikan sebagai pilot project gitu ya. Saya yakin kalau kita bisa connect antara market pertanian dengan para petaninya, dengan turbin angin yang kita mau manfaatkan, kami pun juga tidak sungkan-sungkan misalkan kami memasang gitu ya dengan skema tanpa harus ada beban finansial di awal buat para petani
petani, kita pasang sendiri, nanti kita sistemnya rental atau leasing atau bagaimana gitu, saya pikir ini bisa dibicarakan. Yang penting kita bisa mencocokkan antara turbin angin kami dengan kebutuhan para petani, let's say tadi buat pompa air gitu ya, buat irigasi dengan market gitu ya. Dan ini yang saya pikir kita perlu bikin satu percontohan ya, bisa mengkoneksikan antara pembangkit pertanian dengan kebutuhan marketnya. Dan mungkin turbin angin kami ya alhamdulillah setelah 10 tahun ya mengalami beberapa perkembangan, dan mungkin seharusnya sih tahun depan kita udah punya produk yang barunya. Intinya keunggulan kami memang adalah turbin anginnya bisa cut in di kecepatan 1,2 meter per second, dan ini yang sedang kami terus tingkatkan lokal kontennya. Alhamdulillah kami mendapatkan support juga dari Kemenristek Dikti, dari BRIN untuk lokalisasi dan kita juga dapat dana juga dari BRIN juga. Tapi ini baru tahun depan sih. Tadi tahun ini cuma gara-gara Covid jadi dimundurin jadi tahun depan. Itu ada di NTT. Rencana kita mau pasang di NTT juga dengan support dari BRIN. Nah, apakah ini bisa kita cocokkan dengan kebutuhan pertanian di sana? Ya monggo aja, nanti kita bisa diskusikan. Atau kita mau ngembangin proyek baru juga boleh gitu. Yang penting kita ada lokasi sudah ada, dan kita bisa cocokkan pembangkit dengan teknologi, dengan konsumsinya mau buat let's say pompa air yang seperti apa. Ya turbin angin kami kan satu turbinnya sekitar 1 kilowatt ya. Jadi dan mungkin kalau untuk kita bicara ya kita cari kalau bisa memang yang kecepatan anginnya let's say 3 atau 4 meter per second supaya memang penggunanya efektif ya. Jadi tempatnya mungkin kita coba seleksi juga gitu supaya memang efektivitas turbin anginnya bisa lebih bagus gitu. Jadi itu aja sih Pak, mungkin usulan saya langsung aja konkret, kita cari satu lokasi yang memang ada lahan pertaniannya dan ada marketnya, dan kita tinggal pasang turbin angin di sana, pompa air atau apapun di sana, dan kita nanti bisa kita sewakan atau bagaimana. Intinya kita siap inilah menjajaki kerjasama untuk follow up dari diskusi malam hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Ini menarik sekali. Tinggal nanti dari Mas tindak lanjut begini aja Mas Ivan. Nanti pertama adalah kan sudah bersama, komitmen kita bersama gitu. Terus yang kedua nanti perlu
khususnya untuk misalnya pengairan lahan sawah. Hubungan baru, maka bagaimana kita mengisinya dengan bermartabat? Tidak ada harga mati. Jadi saya tertarik angin ini karena beberapa dari pengalaman yang kami untuk pemanfaatan energi surya itu memang terkendala dari sisi teknologi, ya di mana masih impor, dan untuk beberapa desa yang sudah pernah kami desa Cilacap di Adipala dan di Jetis itu sudah untuk lahan pesisir pantai sudah konsepnya adalah seperti yang tadi sudah diutarakan Pak Endang berupa pembangkit listrik tenaga. Kapasitasnya memang masih kecil, baru sekitar surya 400 watt, dan untuk kincir angin menggunakan oleh Pak Ropi, kami dari Unsut untuk kebutuhan desa Kedunguru ini dari mekanik, harapannya di solusi yang diterapkan oleh masyarakat. Begitu saya kira, dan ini tidak semua impor seperti tenaga surya kan dari luar produksi oleh. Saya kira itu, jadi ada beberapa pengalaman yang sudah pernah kita lakukan di desa baik Cilacap ataupun Banyumas, dan untuk yang di Kedunguru ini konsepnya sangat menarik ya. Beberapa penelitian angin ini menggunakan turbin vertikal. Jadi ada mahasiswa kami yang merancang bangun turbin vertikal daerah. Nah, itu tadi yang menanyakan kecepatan angin yang diperlukan karena 5 meter per detik, Pak. Sudah bisa memenuhi yang kecepatan tertinggi yang pernah diukur sisir beberapa yang kami lakukan untuk mengabdi. Mungkin itu Pak Rofi tambahan dari saya yang mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arif University, Mas Ivan. Dari Kanazawa University ini Mas Arif ini. Baik. Ya. Malam ini. Oke, Pak Ropi, sedikit yang tadi disampaikan sempat kami sampaikan di sini itu masih ada kemungkinan untuk bisa kelanjut lokal, mungkin spare itu harap katakanlah teknologinya itu bisa mungkin sederhana gitu, bisa dikuasai oleh potensi sumber daya lokal. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif, tadi sudah menambah yang lain, atau masih ada ataukah sudah cukup? Pak Robi gimana? Ini.
kita Bapak-bapak yang di pendopo siap, Pak? Mau diambil foto, Pak? Banyak yang tertutup ini. Ya, dihitung sampai berapa? Ya. Iya nih, banyak yang tutupan sambil medang-medang nih berarti nih. Medang-medang. Tunggu aja, Pak. Ya, saya ambil seadanya saja, nggih. Saya kirimkan ke Mas Robi. Mas Johani nggak kelihatan ya, geser sedikit Mas. Yang halaman 2-nya malah cuma beberapa saja. Apa? Oh, masih proses halaman 2-nya. Sudah ya. Oke, sampun bapak-bapak dan ibu-ibu seadanya berarti ini. Monggo Pak Robiudin. Nggih. Ya, Mas Alvin. Sampun, monggo saya serahkan kembali. Diskusi. Sangat semua pihak jadi kalau maknanya ini mungkin sebagai Pak Arif apapun yang ada di kampus monggo untuk bisa yang lain para petani, para pembudidaya ikan, para nelayan dapatkan dari ilmu sebagai penutup dari saya. Selanjutnya sudah terima kasih partisipasinya semua. Saya selaku moderator yang event sebesar ini kekurangan di sana. Kekurangan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Robi, terima kasih. Terima kasih Mas Jo. Terima kasih. Moga-moga Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sugeng Dalu. Salam dari Jepang. Terima kasih. Ini orang Jepang nih Mas Purwoko, Jepang asli dia. Jepang asli dari Mas Purwoko Jepang. Terus ini Mas Arif itu karena Jawa ini, Mas Ivan.
Kalau Mas Progo dari Iwate. Begitu, siap. Saya dari Gifu saya. Gifu Pak Teguh juga terima kasih sudah hadir. Nanti setelah ini Pak Teguh diskusi dengan Pak Ropi terkait perikanan Pak Teguh. Terima kasih Mas Jo, Pak Ropi, Mas Fanda ikutnya. Ya, siap Mas. Mohon izin Ropi dan yang lain. Oke, Mas Arif, Mas Ropi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Ivan stay di Jepang berarti Mas Ivan ini? Iya Pak, iya saya di Jepang Pak. Di Jepang ya? Di Gifu ya. Ini di Gifu. Di kotanya Oda Nobunaga, salah satu pemersatunya Jepang. Sudah dari bulan Maret saya di sini. Enggak boleh Mas. Karena COVID ini. Disarankan hanya pulang. Bayangin aja di Jepang pasien baru cuma 33, di Indonesia udah 1.200 berapa per harinya nambah. Dari rata-rata 1.000 ya sekarang ya. Di Jepang cuma 33, Pak. Populasi 125 juta. Tapi yang baru cuma 33. Kita 250 juta tapi yang baru 1.200. Terus di sana sekarang sudah ini, kalau Indonesia kan ini ya, new normal ya Mas? Ya, kalau di sini sudah dilepas status daruratnya dari akhir Mei kemarin sih sebetulnya. Tapi untuk bisnis itu akan pulih minggu depan. Ya. Ya. Jadi ya Jepang ini kan memang dari zaman dulunya sudah physical distancing ya, karena salaman aja enggak gitu kan, dan mereka ngomong juga jaraknya juga setengah, dan juga jaga kebersihan juga, dan ya banyaklah faktornya ya, sehingga mereka bisa berhasil menurunkan pasien baru COVID-19 ya. Kira-kira begitu. Luar biasa ya Mas ya. Harus banyak merenung nih bagaimana kita ke depan nih gara-gara pandemi ini. Salah satunya di pangan, Pak. Kita harus menggunakan memproduksi pangan sebanyak-banyaknya. Sebegitu sih yang harus jadi fokus kita ke depan, Pak. Betul. Dan teknologi kami juga sudah sebagai blade-nya sudah berkat support dari Mas Endang juga dan teman-teman di asosiasi. Jadi kami terus tingkatkan kandungan lokalnya. Jadi dengan kita lebih banyak pengalaman mungkin untuk implementasi, misalnya di Kedungwaru atau di desa-desa sekitarnya, kita mungkin bisa lebih banyak belajar bagaimana bisa lokalisasi teknologinya ya. Jadi itu juga yang kami akan nantikan kerjasamanya. Dan tentu saja kita juga ingin supaya teknologinya mudah dipakai oleh masyarakat di sana gitu. Jadi kita tentunya harus banyak belajar juga bagaimana ini bisa kita wujudkan. Ya. Oke, saya izin pamit dulu ya. Ini sudah 1:30 malam ini di Jepang. Oh, sudah saatnya tidur. Ya. Makasih Mas Ivan. Ya, Pak Tunggu ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nara Yasmina. Ini ada saya juga izin live dulu ya, Mas Robiudin ya.